siapa? Bapak Aji. Ya, Bapak Aji. Ya, Bapak Aji ini saya akan melakukan untuk pemeragaan, untuk pemanduan dari Bapak untuk melakukan untuk penyuntikan dari obat insulin ya Pak. Nah sebelumnya ini saya jelaskan terlebih dahulu dari bagian-bagiannya. Nah untuk bagian-bagiannya ini yang pada bagian atasnya terlebih dahulu, pada bagian lengan atasnya Pak, kanan maupun dari kiri. Nah setelah itu bisa dilakukan pada pada perut, bagian perut. Nah untuk pada perut sendiri itu menghindari bagian kurang dari 1 cm dari pusarnya Pak. Nah, setelah itu bisa pada di paha atas. Untuk paha atas bisa dilakukan penyuntikan di bagian samping atas tengah Pak. Nah, kanan maupun dari kiri. Nah, untuk bagian belakangnya bisa pada pinggul kanan maupun kiri, terus bagian pantatnya. Untuk pantatnya itu dilakukan penyuntikan pada samping atasnya Pak. Nah, ini untuk dari bagian bagiannya apakah sudah paham Pak? Nah kalau sudah paham, ini saya lakukan untuk pemanduan dari penyuntikan dari obat insulinnya ya Pak. Nah untuk pertama-tama dari pen insulin ini bisa dicek terlebih dahulu dari nama insulinnya sudah sesuai dari yang diresepkan atau tidak. Nah kalau sudah sesuai, kita cek dari kadaluarsanya. Kalau belum kadaluarsa bisa digunakan. Nah kalau sudah, kita lepaskan dari penutupnya kan bagian bawahnya biasanya. Nah kita buka. Nah biasanya dari tabungnya sudah terlihat Pak. Nanti kalau sudah, kita ambil dari jarumnya, kita ambil dari jarum yang paling terpendek itu, kita buka dari segelnya. Terus kita dari jarumnya jangan sampai tersentuh ya Pak. Nanti kita pasangkan secara tegak lurus. Terus kita putar agar kencang Pak dari jarumnya. Nah terus kita buka dari bagian tutup luarnya, kita buka terlebih dahulu. Terus kita buka bagian dalamnya, tutup bagian dalam. Nah kalau sudah, ini dari nanti kan biasanya ada gelembung atau biara Pak. Nanti untuk mengatasinya, kita lakukan untuk pengetukan Pak dari bagian tabungnya. Kita ketuk. Terus dari indikator ini, untuk indikator dosisnya Pak, nanti bisa diputar. Nah ini bagian pendorong itu bisa diputar Pak, indikator sampai 1 sampai 2 nanti kita putar. Terus kita lakukan untuk pendorongan Pak dari tombolnya, sehingga dari obatnya, nanti obat insulinnya bisa keluar Pak, dari udaranya juga tidak ada. Nah kalau sudah, ini dari udaranya tidak ada, terus kita sudah dari pennya sudah siap untuk melakukan penyuntikan. Nah sebelumnya itu untuk daerah penyuntikannya nanti kita swab terlebih dahulu Pak dengan kapas alkohol. Nah terus kita lakukan penyubitan. Untuk penyubitan seperti ini, jangan terlalu lebar maupun jangan terlalu kecil Pak. Nah terus kalau sudah, untuk pemegangannya itu pennya seperti ini. Nah terus dari dosisnya nanti sesuai yang diresepkan, contoh kayak 10 unit nanti diputar sampai angka 10. Terus kita lakukan secara tegak lurus seperti ini. Terus kita lakukan pendorongan. Nah kalau sudah, kita cabut dari setelah pendorongan nanti sampai angka 0 ya Pak dari indikatornya. Terus kita cabut. Nah kalau sudah, kita lakukan untuk dari tutup luarnya tadi itu jangan sampai dibuang Pak. Nanti bisa untuk digunakan untuk melepas dari jarumnya. Digunakan seperti ini untuk menghindari dari kecelakaan atau luka ya Pak. Nah terus kita putar. Terus kita lepaskan dari jarumnya. Nah kalau sudah, kita buang pada bagian tempat sampah yang khusus biar nggak tercampur dari tempat sampah yang lain. Nah tuh, terus kalau dari pennya ini kan bisa digunakan lagi, nanti bisa disimpan di ruangan atau di lemari es kurang dari 30 derajat Celcius ya Pak. Nah kalau ada yang belum digunakan, itu masih baru, itu bisa disimpan sampai di 2 sampai 8 derajat Celcius. Nah itu dari pen-pen insulinnya tersebut itu jangan sampai terkena cahaya matahari langsung ya Pak. Nah sebelumnya dari pemeragaannya, apakah ada pertanyaan Pak? Nah sudah paham ya Pak? Mungkin Bapak bisa melakukan untuk pemeragaannya Pak, biar saya cek terlebih dahulu apakah dia itu Bapak sudah benar atau belum. Ya. Untuk pertama kita bisa cek obatnya. Kalau cek kadaluarsa, kalau kita lepaskan dari tutupnya, kalau kita ambil dari jarumnya, nanti tegak lurus ya Pak. Iya, tegak lurus. Langsung tegak lurus. Lalu kita putar dengan arah jam biar kencang. Lalu kita lepaskan dari tutup luar dan tutup dalam. Kalau ini keruh, digiling-giling dulu. Oh iya, kalau terus, kalau gini-gini juga. Dan indikatornya diputar sampai angka 1, 2 Pak. Iya, nanti kalau ada gelembung nanti jangan lupa ketuk ya, ketuk ya. Lalu
pencahayaan yang nol. Yep. Setelah itu bisa disuntikan. Ini diinjeksi dulu. Oh ya, dikasih alkohol swab atau kapas alkohol ya Pak. Cubitnya gini Pak, Iya, jangan terlalu lebar, jangan terlalu kecil. Suntikan Makanya seperti Pak, gini Pak. Ya, itu jangan menutupi dari indikator dosis dari jempolnya bisa menjangkau dari tutup tombol pendorongnya. Silakan tekan sampai angka mau. Kalau kita lepaskan, dilepaskan. Kalau kita pas anunya gini ya biar nggak terkena jarumnya atau luka biar nanti. Kalau kita sudah lepaskan diputar, lalu kita buang tempat khusus ya. Ini disimpan di 30 derajat, tidak akan boleh kena sinar matahari. Betul. Oke, baik. Nah, jadi untuk pemeragaannya sudah benar ya Pak. Nanti jadi untuk kalau sudah dilakukan untuk penyuntikan, nanti kalau terjadi hipoglikemik dari hipoglikemik apa itu dimana pada gula darah Bapak itu terjadi penurunan. Nanti contohnya dari tanda-tandanya seperti kayak gemetar, keringat dingin maupun dari lemes itu nanti bisa diatasi dengan minum air manis atau air gula ya Pak. Nah, itu selain kalau masih ada tanda-tanda tersebut nanti bisa konsultasi apa bisa datang ke dokter ya Pak nanti. Nah, kalau sudah Bapak juga bisa sebelum sudah dilakukan penyuntikan nanti bisa dicek gula darahnya terlebih dahulu dengan glukometernya dari sebelum makan, setelah makan setelah makan 2 jam itu, terus juga menjelang dari tidur. Nah, sebelumnya nanti bisa dilakukan untuk penyuntikannya dan juga dicek gula darahnya. Kalau untuk cek gula darah bisa dilakukan di rumah juga secara mandiri dengan glukometer Pak. Nah, kalau sebelumnya apakah ada pertanyaan Pak? Oke, kalau tidak ada terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.